Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nurmaladewi, NIM 858544288 dari Universitas Terbuka Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Di dunia ini makhluk hidup dibagi menjadi 3, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Seperti yang kita ketahui, yang ada di lingkungan sekitar kita saat ini ada di depan rumah saya, yaitu di kebun saya. Kita akan mengklasifikasi makhluk hidup itu sendiri. Yang pertama adalah tumbuhan. Pertama adalah tumbuhan. Di sini saya mempunyai monstera, kemudian ada suruh-suruan, terus kemudian ada pohon mangga, dan ada bunga anggrek. Ini adalah jenis makhluk hidup yang berupa tumbuhan. Tumbuhan itu sendiri membutuhkan oksigen dan membutuhkan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen untuk proses fotosintesa. Proses fotosintesis itu sendiri terjadi di saat siang hari, karena dalam proses fotosintesis hal pertama yang sangat dibutuhkan adalah matahari dan air. Di dalam proses reaksi fotosintesis itu sendiri harus terjadi di dalam klorofil atau hijau daun, sehingga dalam proses fotosintesis akan menghasilkan oksigen dan akan menghasilkan glukosa yang disimpan di dalam sari-sari makanan, bisa berupa dalam buah-buahan yang dihasilkan pada tumbuhan. Kemudian ciri-ciri dari tumbuhan itu sendiri diantaranya adalah bernafas, kemudian mengeluarkan zat sisa, kemudian mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, kemudian reaksi terhadap rangsang, dan salah satunya juga adalah dia mengalami proses bergerak. Sekarang saya akan menunjukkan proses makhluk hidup selain tumbuhan, yaitu adalah hewan. Di sini ada burung, bisa dilihat ada burung. Kemudian saya juga mempunyai ikan. Nah, di dalam sana ada ikan koi. Ini adalah jenis makhluk hidup yang dari hewan. Hewan itu sendiri juga mengalami proses pertumbuhan, kemudian berkembang biak. Dia juga membutuhkan nutrisi untuk tumbuh. Seperti misalnya contohnya pada ayam. Di dalam pada proses perkembangbiakan pada ayam, dia dimulai dari proses pembuahan, yaitu akan menghasilkan telur. Telur akan diirami oleh ayam betina sehingga akan menetas membentuk indukan baru, yaitu berupa anak ayam. Anak ayam akan mengalami proses pertumbuhan dengan adanya pemberian nutrisi setiap hari. Itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup dari hewan. Oke, untuk kedua adalah kita membahas tentang simbiosis. Simbiosis itu sendiri adalah hubungan kedua makhluk hidup yang mana ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, ada juga yang menguntungkan tapi juga tidak merugikan. Di dalam simbiosis itu sendiri ada 3, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah hubungan dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan, yang satunya juga diuntungkan. Contohnya apa? Contohnya adalah kolam di belakang saya ini. Di kolam di belakang saya ini ada beberapa ikan, yaitu ikan koi, dan ada satu ikan, yaitu ikan sapu-sapu. Fungsi ikan sapu-sapu itu sendiri adalah membersihkan kolam, membersihkan kutu-kutu yang ada di dalam ikan-ikan koi, sehingga ikan koi akan merasa lebih nyaman karena tidak terdapat parasit dan kutu. Sedangkan ikan sapu-sapu dia mendapatkan makanan atau nutrisi dari kutu-kutu atau parasit-parasit yang ada di
diuntungkan karena dia merasa tidak gatal-gatal, dan pada ikan sapu-sapu dia juga merasa diuntungkan karena dia mendapatkan nutrisi atau makanan dari parasit dan kutu-kutu yang ada di kolam tersebut. Kemudian yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah simbiosis atau hubungan kedua makhluk hidup, yang satu diuntungkan, yang satu diuntungkan atau tidak dirugikan, atau dia tidak berpengaruh sama sekali. Contohnya apa? Yaitu contohnya adalah bunga anggrek dengan tumbuhan atau pohon mangga. Misal, jika saya menempelkan anggrek ini menempel pada pohon mangga tidak merasa dirugikan, dan bunga anggrek juga tidak merasa dirugikan, sehingga disebut simbiosis komensalisme. Kalau simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Contohnya apa? Contohnya pohon mangga kita tempeli benalu. Nah, benalu akan menghisap sari-sari makanan pada pohon mangga, sedangkan pohon mangga dia akan dirugikan karena sari-sari makanan di tubuhnya dia dihisap oleh benalu, sehingga pohon mangga dirugikan, sehingga benalu merasa diuntungkan, dia akan tumbuh lebat dan subur. Nah, itulah adalah contoh-contoh beberapa simbiosis yang ada di lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Ya, kemudian kita akan beralih pada reaksi atau gerak pada tumbuhan. Untuk membuktikannya, kali ini saya sudah membuat beberapa percobaan, yaitu satu ada bunga putri malu. Ya, ini adalah bunga putri malu yang hidup ya, bisa dilihat ya. Nah, di sini dia akan salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bereaksi terhadap suatu rangsang. Coba kita lihat, coba di zoom ya. Nanti rangsangan apa yang akan terjadi pada daun bunga putri malu ini. Coba kita sentuh ya. Sudah terlihat daun yang semulanya mekar, karena saya sentuh maka dia akan mengetup sendiri atau layu atau tidur sendiri. Itu adalah ciri dari makhluk hidup menerima rangsang. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan fungsi rangsang matahari, sinar matahari terhadap bunga putri malu ya. Kita lakukan percobaan selama 30 menit. Jadi 30 menit bunga kita taruh di sinar matahari, kemudian 30 menit berikutnya bunga putri malu kita simpan di dalam suatu box kotak yang kedap suatu cahaya. Kita mulai sekarang ya, 30 menit. Nah, ya, kita mulai dari sekarang. Tadi bunga putri malu yang sudah kita pegang, dia sedang menutup daunnya, kemudian kita biarkan selama 30 menit di udara terbuka, dia terkena sinar matahari. Bagaimana proses reaksinya, apa yang akan terjadi selama 30 menit tersebut. Oke, kita tunggu ya. Ya, tadi kita sudah membiarkan 30 menit bunga putri malu di bawah sinar matahari pagi. Coba kita lihat tadi yang awal mulanya menutup daunnya, setelah 30 menit terkena sinar matahari, apa yang terjadi. Coba kita lihat. Ya, ternyata daunnya mengembang kembali. Ya, bisa dilihat kan, daunnya mengembang kembali. Oke. Setelah itu kita akan membawa pohon ini ke dalam ruangan yang tidak terkena cahaya dan kita tutup kardus. Kita mulai dari sekarang dan kita diamkan selama 30 menit. Tutuplah. Ya, kita akan tutup pohonnya pada box sehingga dia tertutup cahaya. Kita diamkan selama 30 menit. Proses apa yang akan terjadi pada daun putri malu tersebut? Tutup.
Ya, sekarang kita akan melihat bagaimana hasil dari daun putri malu ketika berada di dalam ruangan dan ditutup oleh box. Kita lihat gimana hasilnya. Ya, ternyata daunnya menutup, dia tidak mengembang seperti saat berada di luar ruangan ketika terkena sinar matahari. Itu artinya tanaman tersebut mengalami proses reaksi terhadap rangsang. Rangsangannya berupa apa? Yaitu berupa sinar matahari. Ketika dia ada sinar matahari, maka secara otomatis daun putri malu akan mengembang. Tetapi ketika dia berada di ruangan gelap, maka dia akan menutup, sehingga sering kita lihat atau sering kita temukan bahwa daun putri malu ketika saat malam hari dia mengalami proses menutup daunnya. Tetapi kalau kita temukan daun putri malu di saat pagi hari, dia akan mengembang sempurna. Itu artinya tanaman tersebut mengalami proses atau menerima rangsang pada sinar matahari. Dan dia juga mengalami reaksi gerak pada tanaman tersebut, atau dia merespon gerak dan dia merespon sinar matahari pada tanaman tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum tentang pertumbuhan atau pertunasan pada tanaman. Tanaman yang saya ambil adalah bawang merah. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan beberapa alat dan bahan untuk praktikum berikutnya. Untuk alatnya sendiri ada gunting, kemudian ada solder, ada tusuk sate, kemudian gelas dan kertas label. Sedangkan bahannya ada air, bawang merah, dan deterjen. Untuk pembuatan sampel larutan dibagi menjadi 7, yaitu dari sini 100%. 100% artinya terdiri dari 1 gram deterjen bubuk dilarutkan dalam 1 liter air. Airnya saya gunakan air PDAM. Kemudian dari 1 liter larutan air tersebut, larutan deterjen tersebut, saya ambil 500 ml, saya tuangkan ke dalam larutan B dengan konsentrasi 50%, di mana 500 ml air dari 100% saya tambah lagi 50 ml air PDAM. Saya lakukan pengadukan sehingga menghasilkan larutan 2 dengan konsentrasi 50%. Larutan 2 dengan konsentrasi 50% saya bagi kembali menjadi 500 ml air dari larutan 2 saya tuangkan ke larutan ketiga. Saya tambah lagi air 500 ml, saya homogenisasi lagi dengan proses pengadukan sehingga terbentuk larutan 3 dan seterusnya sampai pada larutan ke-6 dengan konsentrasi 3,10% dengan indikator berupa air PDAM. Indikator ini berfungsi untuk perbandingan dari ke-6 larutan tersebut. Kemudian saya membuat tabel pengamatan. Tabel pengamatan saya lakukan selama 6 hari. Di hari pertama yang saya lihat belum ada tunas akar yang terbentuk. Begitu pula di hari kedua dan di hari ketiga. Tetapi khusus untuk larutan indikator, pada hari ketiga sudah muncul akar dengan panjang 0,5 cm. Kemudian pada hari keempat, kelima, dan keenam semuanya sudah muncul akarnya, tetapi dengan perbandingan panjang akar yang terbentuk. Pada larutan 100, 50, 25 hanya muncul sedikit saja dengan panjang kurang dari 0,3 cm. Tetapi saya menemukan hal yang berbeda pada larutan dengan konsentrasi 6,25.
mana pada hari ketiga dia mengalami pertumbuhan akar dengan panjang 0,2 cm atau 0,3 lah, 0,3 cm. Kemudian di hari berikutnya 0,7 cm dan di hari terakhir dia sudah muncul sepanjang 1 cm. Ini bisa dilihat ya. Kemudian pada larutan 3,10%, di hari keempat dia mempunyai panjang akar sebanyak 0,5 cm, hari keempat 1 cm, dan di hari terakhir dia panjang akarnya mencapai 2 cm. Ini akarnya ya, bisa dilihat. Kemudian untuk indikatornya, indikator ini pada hari kedua dia sudah muncul akar 0,5 cm, hari ketiga 1 cm, hari keempat 2 cm, dan hari ke-6 atau hari terakhir sudah sepanjang 3 cm. Nah, ini bisa dilihat. Namun saya menemukan perbedaan pada indikator 3,10%, akar yang terbentuk lebih banyak dibandingkan dengan indikator. Mungkin karena faktor saya lupa memberikan air karena ada proses penguapan, atau mungkin faktor lainnya. Yang jelas saya sempat lupa satu hari untuk tidak menambahi air pada larutan indikator karena terjadi proses penguapan. Itu juga merupakan faktor lain penyebab pertumbuhan akar karena media airnya itu berkurang, sehingga diharapkan untuk selalu stabil atau konstan menambahkan larutan pada setiap indikator-indikator tersebut. Nah, dari kesimpulan di sini saya bisa menyimpulkan dari percobaan tersebut bahwa semakin tinggi larutan deterjen yang ada pada kandungan air mempengaruhi pertumbuhan akar pada bawang merah. Artinya, semakin tanaman tersebut terkena limbah rumah tangga berupa limbah deterjen semakin tinggi, maka pertumbuhan tanaman tersebut akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanamannya. Semakin sedikit limbah rumah tangga yaitu berupa limbah deterjen, maka juga mempengaruhi pertumbuhan akarnya semakin cepat. Pertumbuhan akarnya akan semakin cepat atau hampir sama dengan indikator atau air bersih. Sehingga artinya larutan deterjen tersebut mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman tersebut atau mempengaruhi pertumbuhan akar pada bawang merah. Semakin bersih limbah airnya, maka akan mempengaruhi pertumbuhan akar pada tanaman tersebut akan semakin cepat. Tetapi kalau limbah deterjennya semakin banyak, maka mempengaruhi kelambatan dari pertumbuhan akar tersebut. Sehingga kita harus pintar-pintar atau bijak dalam membuang limbah rumah tangga yang ada di sekitar kita, karena berpengaruh pada lingkungan dan tanaman atau tumbuhan di sekitar kita. Sekian dan terima kasih.